Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Suara saya jelas ya? Jelas, Sir. Oke, oke. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman bin khiftul salim. Ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf ini baru dimulai jam 8 lebih 5 menit tadi karena kebetulan pada hari ini jam sebelum maghrib tadi tepatnya ibu mertua saya barusan datang umroh, makanya harus hormat umroh dulu baru bisa ngajar. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan proses belajar kita. Ini di pertemuan ketujuh. Di pertemuan ketujuh kita akan belajar atau melanjutkan proses belajar kita untuk mengerjakan contoh-contoh pola soal yang ada dalam reading. Kita sudah belajar tentang structure and written expression. Kita sudah belajar tentang listening. Dan sekarang kita lanjutkan kita di pola reading. Nah, perlu teman-teman ketahui, reading itu ada polanya. Jadi nanti ada polanya. Oh, ini adalah pola tentang kosakata. Oh, ini adalah pola stated detail. Oh, ini adalah pola general election. Nah, itu ada pola-polanya. Nah, maka dari itu nanti ada teknik atau cara bagaimana cara mengerjakan eh, apa ya soal dalam reading. Kenapa harus tahu polanya? Karena gini, teman-teman. Reading itu soalnya ada 50, waktunya 55 menit. Jadi asumsinya adalah satu soal itu 1 menit lebih sedikit. 1 menit lebih berapa detik itu berarti? 1 menit lebih ya sekitar 1 menit lebih 10 detik satu soalnya. Maka dari itu manajemen waktunya di soal reading ini harus benar-benar baik. Kenapa harus baik? Karena kebanyakan teman-teman itu waktunya habis sebelum sebelum selesai dikerjakan semuanya. Kalau waktunya habis sebelum diselesaikan semuanya, saran saya tetap harus kerjakan. Ya. Jadi tetap harus dikerjakan. Kenapa? Karena kalau membiarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong, berarti sama dengan 100% salah. Tapi ketika diisi, mungkin bisa jadi 25% benar. Nah, itu ya, 25% benar. Oke. Jadi 25% itu benar, maka kerjakan meskipun nggak yakin ini benar atau salah, yang penting kerjakan. Tapi kalau teman-teman yakin bahwasanya ini benar, ya harus benar. Oke, sini saya buka materinya dulu. Oke, oke. Soal ini kemarin sudah kerjakan coret-coret. Soal reading itu adalah soal yang sangat membosankan.
Membosankan kenapa? Karena baca teks bahasa Inggris ada beberapa paragraf. Kadang bisa jadi 2, 3, 4, bahkan 5 paragraf. Tergantung, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Makanya harus pinter-pinter untuk mengerjakan. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya jangan habiskan waktu untuk memahami semua teks. Karena teman-teman tidak diharuskan untuk memahami semua teks. Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mengerjakan sesuai dengan kebutuhan soal. Nah, kalau kita perhatikan, nanti itu satu bacaan itu ada 10 pertanyaan. Nah, ini di sini ada satu bacaan tentang precipitation. Precipitation ini. Nah, ini ada 10 pertanyaan. Nah, terus yang kedua, di sini ada teks yang kedua. Ini juga ada 10 pertanyaan. Teks ketiga ada 10 pertanyaan. Teks keempat ada 10 pertanyaan juga. Dan teks kelima ada 10 pertanyaan. Jadi di situ ada 5 bacaan dan satu bacaannya ada sekitar 10 pertanyaan. Oke. Jadi cara menjawabnya itu nanti sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh soalnya. Jangan habiskan waktu untuk memahami teks semuanya ini bagaimana. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini jenengan sudah mengetahui, sudah lihat bacaannya dulu ini. What does the passage mainly discuss? Kira-kira bacaan ini mendiskusikan itu tentang apa? Nah, ini what does this passage mainly discuss? Nah, ini adalah contoh soal general information. Ini adalah contoh soal general information. Nah, contoh soal general information seperti ini, teknik mengerjakannya, jenengan harus baca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi baris pertama di setiap paragraf. Jadi jenengan harus baca dari ini. Ini sampai ground. Ini juga the amount of precipitation ini sampai titik. Berarti ini. Ini sampai berarti sampai mana ini? Sampai win. Nah, ini. Jadi nggak perlu dibaca semuanya. Baca baris pertama kalimat pertama di setiap paragraf. Oh, ini precipitation commonly referred to as rainfall. Jadi precipitation itu umumnya mengarah kepada rainfall. Rainfall itu apa? Rainfall itu adalah curah hujan. Hujan. Ini berarti apa? Precipitation ini ada koma. Di sini ada koma. Berarti ini adalah A positif, gitu kan? Berarti precipitation is a measure of quantity of water in the form of either rain, hail, snow, which reaches the ground. Dari sini precipitation itu, jenengan tidak tahu precipitation apa. Oh, ini dijelaskan dengan A positif. Jadi precipitation itu umumnya mengarah kepada apa? Rainfall, curah hujan. Curah hujan berarti precipitation itu lebih mengarah kepada curah hujan. Nah, ini is a measure adalah sebuah ukuran, a measure of a quantity. Ukuran untuk jumlah air in the form of either rain dalam bentuk apa? Hujan batu, salju, which reaches the ground, yang sampai ke bumi. Ini artinya precipitation ini ngomong tentang precipitation. Atau precipitation itu apa? Oh, di sini dijelaskan rainfall, curah hujan. Nah, di sini. Terus yang kedua, ini ngomong tentang precipitation adalah sesuatu yang berkaitan dengan curah hujan. Nah, yang kedua ini jenengan harus baca di paragraf pertama, di paragraf kedua
kalimat pertama. The amount of precipitation, jumlah curah hujan, is a combined result, adalah sebuah hasil kombinasi dari beberapa faktor. Jadi jumlah curah hujan itu adalah sebuah hasil gabungan dari beberapa faktor. Termasuk apa? Location, berarti tempat. Altitude. Altitude itu apa? Altitude itu apa? Ketinggian. Jadi altitude itu ketinggian. Proximity to the sea, kedekatan dengan laut. And the direction of prevailing wind, dan arah angin itu bertiup. Jadi the direction of prevailing wind itu adalah arah angin itu bertiup. Nah, ini berarti dari baris pertama di setiap paragraf ini membicarakan tentang precipitation atau curah hujan. Nah, jadi paragraf ini tuh membicarakan tentang apa? Oh, ini tentang curah hujan, precipitation ini. Nah, maka jawabannya yang mana? Oke, jadi jawabannya adalah precipitation. Snowfall, ini bukan. Oke, seperti itu. Terus yang kedua, ini berarti ini adalah pola general information. Jadi general information itu informasi secara umum. Kira-kira bacaan ini ngobrolkan tentang apa? Nah, jadi teknik untuk mengerjakan, kalau jenengan tahu, oh ini adalah teknik general information, teknik mengerjakan seperti itu. Jadi jenengan harus baca baris pertama setiap paragraf. Nah, nanti kira-kira ngobrolin tentang apa, lah nanti tarik kesimpulan tentang itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, which of the following is another word that often used to place of precipitation? Which of the following another word? Nah, ini kata another word, kata yang lain ini berarti sinonim. Halo, ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada ya. Saya bahas dulu nanti. Tekniknya gini, saya ajari dulu 10 soal, nanti 10 soal selanjutnya, nanti jenengan coba untuk langsung analisis. Ini jawabannya ini karena ini jawabannya ini karena ini. Nah, itu. Nah, ini ada kata another word. Another word. Nah, kata another word berarti menunjukkan sinonim. Ini menunjukkan sinonim. Which is the following of another word that is often used to place of precipitation. Ini apa? Humidity atau kelembapan atau wet rainfall. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ini kan sudah dijelaskan pakai A positif. Precipitation commonly referred to as rainfall. Nah, ini berarti kaitannya dengan rainfall. Rainfall itu berarti curah hujan. Nah, jadi commonly referred, umumnya mengarah kepada curah hujan. Nah, berarti ini tentang apa nih? Ini berarti rain sinonimnya itu. The term precipitation include, nah ini. Jadi istilah the term precipitation include, nah ini istilah precipitation, istilah curah hujan itu mencakup apa aja. Nah, ini tadi tipe general information, ini sinonim. Nah, ini pola stated detail. Ini adalah pola stated detail. Stated detail itu apa? Stated detail itu adalah sesuatu yang dinyatakan secara langsung dalam bacaan. Sesuatu yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Nah, itu yang disebut dengan stated detail.
Nah, ini jadi the term precipitation itu mencakup apa saja gitu. Nah, itu mencakup apa saja. Coba jawabannya apa? Nah, ini. Nah, ini gila. The quantity of water in the form of either ada rain, hujan, hail. Hail itu apa? Hujan es ya katanya. Hail itu apa ya, coba. Hail itu kelihatannya hujan es ya. Kalau snow, salju. Oke. Hujan es batu. Wah. Hail itu hujan. Hail ini adalah hujan es batu. Ini kalau ke rumah kelotak-kelotak ini. Iya tuh, kalau ke rumah ini kelotak-kelotak ini. Jadi precipitation itu mencakup apa saja? Itu hujan, hujan es batu sama snow ini salju. Nah, ini berarti dinyatakan secara langsung dalam teks. Artinya dalam teks itu ada gitu. Ini the term of precipitation include apa saja? Tadi di situ ada rain, hail, snow. Rain, hail, and snow. Nah, ini berarti jawabannya yang B. Kalau only rainfall ini salah. Rain, snow, humidity. Hujan, salju, kelembapan. Ini salah. Humidity itu enggak ada. Itu ya. Itu ada 3 tipe soal. Yang pertama adalah pola stated detail. Yang kedua adalah pola sinonim. Yang ketiga adalah pola apa? Yang kedua sinonim, yang ketiga stated detail yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Oke. Kemudian soal yang nomor 4. What is the average annual rainfall in the inches in United States? Nah, berarti what is the average annual rainfall in inches? Berarti average annual rainfall. Jadi curah hujan tahunan rata-rata dalam bentuk inches in United States. Nah, ini berarti juga ini dinyatakan secara langsung di United States itu berapa nih? Nah, ini ternyata ada di kalimat selanjutnya the average precipitation in over the whole in United States nah ini the state is ini kan average annual precipitation berarti curah hujan tahunan rata-rata yang terjadi di Amerika itu berapa? 36 inches. Ini ternyata dinyatakan secara langsung dalam teks. Jadi jawabannya apa yang nomor 4? Oke. Jawabannya yang nomor 4 itu adalah 36 inches. Oke. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dulu. Kok penak ya, Sir? Saya Sir. Ya, silakan. Kok penak ya? Penak. Harus dibuatkan. Ini Sir, bagian kedua tadi kan ini sinonim dari unknown word. Maksudnya Sir gimana ya? Jadi untuk sinonim itu nanti tekniknya yang digunakan itu banyak sekali. Jadi salah satunya adalah dengan tanda baca. Salah satunya nanti seperti ini tadi, tentang apositif. Biasanya juga sinonim itu ditentukan dengan definisi pakai is itu. Jadi contohnya katanya sulit tapi
setelah kata sulit itu ada is, ya, berarti itu definisi biasanya. Nah, itu teknik sinonim. Yang tanyakan apa tadi, lupa saya. Sinonim, mas dari kan sinonim another word ini, sir. Another word, jadi the following is another word that is often used to place. Jadi kata yang lain yang digunakan untuk menggantikan kata precipitation itu apa? Sebenarnya saya nulis buku ini tentang reading, tapi belum selesai. Sudah 2 tahun ini nggak selesai. Padahal biasanya kalau apa tes kepolisian itu mesti banyak readingnya juga. Nah, jadi dipolakan, oh ini stated detail caranya ngerjakan seperti ini. Oh ini sinonim, nanti diklasifikasikan. Sinonim itu ada berapa teknik. Cara mengerjakan sinonim itu ternyata ada 5 teknik. Teknik ini, teknik ini, teknik ini, teknik ini. Bisa jadi nanti masuk dengan teknik ini, bisa jadi masuk dengan teknik ini, bisa jadi masuk dengan teknik ini. Nah, ini tadi sinonimnya, tekniknya ternyata yang dipakai adalah teknik yang digunakan adalah apositif. Contohnya seperti Jokowi. Sopo Jokowi itu nggak ngerti saya itu. Oh, ada koma, Presiden of Indonesia. Oh, Jokowi itu presiden. Bisa jadi tukang bakso itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah Presiden of Indonesia. Nah, itu dengan teknik apositif. Masih kalau reading itu masih riset bukunya. Masih ngumpulin soal, dikerjakan, cari polanya. Kalau sudah jadi, yang nunggu sebenarnya sudah banyak reading. Belum selesai-selesai. Oke. Yang lain ada yang tanyakan? Mister mau bertanya. Kalau sepanjang pengalaman Mister, kalau ngerjakan reading dan sebagainya itu dari berbagai macam kumpulan soal TOEFL itu pernah nggak pas tes gitu, ketemu soal yang sama persis gitu di tes selanjutnya gitu tuh pernah nggak? Kalau prediction mungkin. Tapi kalau ITP jarang sekali. Kenapa? Karena gini, teksnya itu kan mesti berganti-ganti. Kalau yang ITP itu kalau soalnya tidak berubah, berarti ITP nggak membuat soal. Timnya berarti malas itu. Timnya malas buat soal. Seandainya apa ya? Seandainya kok soalnya sama, bisa jadi nanti diacak. Bisa jadi nanti soal teks sudah 10 bulan yang lalu dimunculkan lagi. 3 bulan yang lalu dimunculkan lagi bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil karena apa? Karena kalau soalnya nggak diperbarui berarti ITP tidak membuat soal yang baru. Makanya biasanya soal itu boleh beda, tapi polanya sama. Yang harus kita pelajari adalah polanya. Oh, pola seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini. Pola seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini. Nah, itu. Itu kalau sudah ketemu polanya enak, itu terbiasa. Kalau soalnya kalau ngeplak, kelihatannya, maksudnya sama persis, ya kemungkinannya kok kecil. Tapi kalau prediction bisa jadi. Ada yang tanyakan lagi? Nah, teman-teman perhatikan 3 sama 4 ini adalah stated detail. Ini juga stated detail. Maksudnya stated detail itu apa, Sir? Stated detail itu adalah sesuatu yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Jadi stated detail itu adalah sesuatu yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Jadi kita bisa langsung menemukan jawabannya itu langsung dalam bacaan.
Oke. Kemudian yang nomor 5. If the state has 40 inches of snow in a year, jika suatu negara itu memiliki 40 inch untuk ketebalannya dalam saljunya dalam setiap tahun, by how much does this is the annual precipitation? Nah ini, kalau 40 itu berapa maksudnya? Nah, ini yang kita harus cari kata kuncinya. Nah, ini. General formula for computing precipitation of snow is that 10 inches of snow is equal 1 inches precipitation. Nah, ini kata kuncinya ini. A general formula for computing precipitation of snow is that 10 inches of snow, jadi 10 inch dari ketebalan dari salju itu is equal to 1 inches of precipitation. Nah, ini kata kuncinya di sini. Nah, ini. Jadi rumusnya adalah kalau 10 in of snow, ketebalannya 10 inch itu sama dengan 1 inch precipition. Nah, tadi kalau 40 berarti berapa? Kalau 4 ini. Kalau 10 itu adalah 1, kalau 40 berarti berapa? Berarti adalah 4. Nah, ini yang disebut dengan unstated detail. Kalau tadi ini adalah stated detail, kalau ini adalah unstated detail. Unstated detail. Unstated detail itu bagaimana, Sir? Unstated detail itu yang tidak dinyatakan secara langsung. Tapi di situ diberikan clue. Kalau 10 sama dengan 1, kalau di sini yang ditanyakan berapa? If the state has 40 inches of snow, kalau tadi ini kan 10 in 1 tahun. Ini kalau 10 tadi adalah satu precipitation, kalau 10 itu 1, kalau 40 berarti ya 4. Nah, berarti jawabannya yang mana itu? Ini sudah dijawab. Jawabannya yang B. Pinter itu. Kalau 40 itu, kalau 10 itu 1, kalau 40 berarti 4. Ini yang disebut dengan unstated detail, yang apa ya? Bukan unstated ya. Yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks. Yang tidak dinyatakan langsung dalam teks. Tersirat. Oke. Kemudian soal nomor 6. The phrase proximity to in line 10 is the closest in the meaning to. Lah ini proximity to. Di baris 10 itu closest. Ini closest the meaning to, ini juga pola sinonim.
Ini adalah pola sinonim. Jadi proximity itu artinya apa? Proximity itu artinya apa? Di baris 10 lah ini. Proximity itu. The amount of precipitation, jumlah dari curah hujan, is a combined result, adalah hasil gabungan dari beberapa faktor, termasuk apa? Location, tempat, altitude, ketinggian, proximity to the sea. Ini proximity to the sea itu artinya proximity itu adalah kedekatan. Kedekatan dengan apa? Kedekatan dengan laut. Jadi yang menentukan curah hujan itu yang pertama lokasinya di mana. Yang kedua ketinggiannya bagaimana. Yang ketiga kedekatan dengan laut dan arah angin itu bertiup. Jadi proximity to ini artinya kedekatan. Nah, kira-kira dari jawaban ABCD yang ada kaitannya dengan kedekatan itu yang mana? Nah, itu yang harus dicari. Nah, yang mana? Nah, itu. Ya, nearest. Nah, itu sudah benar semuanya itu. Nah, ini berarti nearness. Near itu kan dekat. Nearness itu kedekatan. Oke, ini berarti sinonim. Where is the annual precipitation highest? Jadi di mana curah hujan tahunan yang tertinggi? Curah hujan tahunan yang tertinggi yang mana ini? Apakah Atlantic Coast, Great Lakes, Gulf of Mexico, the Pacific Coast? Nah ini kira-kira yang tertinggi yang mana? Ini tadi ini kelihatannya ini sudah habis. Ini biasanya kalau menariknya kalau di TOEFL itu urut. Kalau di bahasa Indonesia mungkin lompat-lompat. Kalau di TOEFL itu bisa urut. Would be recorded only in just the total annual precipitation. Ini tentang precipitation ini. Yang tertinggi yang mana nih? The Gulf of Mexico, the Atlantic Ocean, because this prevailing wind general comes from the west. The Pacific Coast receive more annual precipitation. Ini Pacific Coast receive more annual precipitation than the Atlantic. Berarti tinggian Pacific Coast daripada Atlantic. Berarti salah. Oke, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Ini jawabannya Pacific Coast. Nah, ini sudah benar jawabannya D. Tertinggi itu Pacific Coast. Atlantic Coast kalah tinggi. Ini yang tertinggi ya. Tertinggi itu. Sir, izin, Sir. Ya, siap. Ini nomor 7 itu berarti polanya state detail ya? Atau ada apa? Perbandingan atau gimana? Nggak ada berarti ya?
Ini kan tertinggi ya. Di situ tadi kalau melihat dari Pacific Coast receive more annual precipitation than Atlantic Coast, ini berarti kan Pacific itu lebih tinggi annual. Ini kan yang dicari adalah the highest, tertinggi. Ini lebih mendapatkan precipitation lebih tinggi daripada Atlantic Coast, berarti ini kalah tinggi. Ini most of the precipitation in the United States is brought originally by prevailing wind from the Pacific and the Gulf, because this prevailing wind actually comes from the west. Datang dari barat. Ini Pacific, ini stated detail Pacific Coast. Karena dia menerima annual precipitation lebih tinggi daripada Atlantic Coast. Berarti Atlantic Coast kalah tinggi sama Pacific Coast. Ini tadi sebenarnya bukan unstated detail ini. Ini pola apa ya? Inference ya. Inference. Ini polanya inference tadi ini. Kalau unstated detail itu yang ini loh. Which is the following was not mentioned, yang tidak dinyatakan. Jadi unstated detail itu seperti ini. Ada 3 kriteria menjadi PNS, kecuali, nah itu berarti yang tidak termasuk itu kan. Kalau ini tadi inference ini tadi pola inference, lupa saya. Jadi pola inference ini adalah pola yang kita harus menyimpulkan dari bacaan lek 10 1 lek 40 berarti 4 itu. Itu kan inference, berarti harus menyimpulkan. Kalau yang unstated detail itu yang nomor contoh unstated detail itu yang nomor 8. Which is the following was not mentioned, yang tidak dinyatakan. Atau biasanya yang kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomong ada 3 kriteria untuk menjadi PNS, kecuali, nah kata kecuali itu berarti yang tidak. Berarti yang unstated detail. Tadi yang stated detail artinya apa, Sir? Dinyatakan langsung dalam bacaan. Jadi maksudnya stated detail itu kamu bisa menemukan jawabannya ada dalam bacaan tersebut. Kalau unstated detail berarti yang tidak disebutkan. Jadi which of the following was not mentioned, yang tidak disebutkan sebagai faktor yang menentukan, a factor in determining, faktor yang menentukan jumlah curah hujan that an area will receive. Ini yang tidak menentukan apa? Apakah gunung, latitude itu apa ya? Garis lintang kalau nggak salah. Latitude itu apa? Garis lintang. Latitude itu garis lintang. Laut atau angin yang tidak menentukan dari jumlah curah hujan itu apa saja. Tadi itu sudah disebutkan. The amount of precipitation, jumlah dari curah hujan, is a combined result, adalah hasil kombinasi, hasil gabungan dari several faktor, dari beberapa faktor. Termasuk apa? Location, tempatnya. Kalau location berarti termasuk ketinggian, maksudnya location itu tempatnya itu di mana. Kalau latitude itu apa? Ketinggian, tempatnya di mana, ketinggiannya bagaimana, kedekatannya dengan laut, dan di sini apa? The direction of prevailing wind, arah angin itu jadi yang menentukan ya angin. Terus yang kedua apa? Di situ ada angin, ada kedekatan dengan laut, ketinggian, dan tempatnya di mana. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Langsung ditentukan.
Kalau mountain itu kan tadi termasuk ini. Kenapa kok termasuk? Kan ada location, altitude. Altitude itu ketinggian. Nah, tadi ini jebakannya adalah jangan dijebak dengan latitude sama latitude. Kira latitude sama altitude. Kalau latitude ini garis lintang, kalau altitude itu ketinggian. Makanya yang salah yang ini. Kalau ini kan proximity to the sea, ini berarti kedekatan dengan laut. Yang ini juga menentukan. Ini the direction of prevailing wind tadi. The direction of prevailing wind itu juga menentukan. Jadi angin, laut, gunung ini berarti masuk ketinggian atau location. Yang nggak masuk adalah di latitude-nya. Garis lintang itu tidak masuk. Sir, tapi kan di bacaan, sebentar deh. Aduh Tuhan, tapi kan di bacaan ada latitude, ada sea, ada when. Berarti kan yang sesuai dengan bacaan di sini kan location. Berarti sini ada altitude, ada yang Nah, sea, itu jenengan ada harus yang wind. Berarti ada yang salah latitude. mountain dong, Dok. Sir, soalnya kan situ nggak ada kata mountainnya. Mountain itu ketinggian. Oh, mountain Tinggi ketinggian bukan rendahnya. gunung ya? Ini jenengan dijebak antara altitude artinya ketinggian, latitude itu garis lintang. Ada kaitannya dengan garis lintang. Oh, iya. Altitude itu tadi kan di teksnya itu kan altitude. Altitude itu coba altitude itu kalau nggak salah ketinggian artinya. Jadi kan kalau ketinggian kan location sama altitude itu kan berarti tempatnya di mana, locationnya tempatnya di mana sama ketingginya berapa, berarti kan kaitannya dengan gunung kan masuk. Nah itu jebakannya itu dia buat jebakan. Kalau nggak teliti mesti menyalahkan gunung. Kenapa? Karena gunung itu nggak disebutkan. Padahal di situ antara altitude sama latitude itu artinya berbeda. Latitude itu adalah garis lintang, kalau altitude itu ketinggian. Oke. The word substantially in the line 70 could best be replaced by. Lah ini tentang substansial. Substansial itu pokok, inti. Kira-kira apa ini sinonimnya? Substansial itu pokok, inti. Yaitu fundamental, dasar. Fundamental itu kan pokok. Substansial juga artinya juga pokok, dasar. Terus slightly different itu berarti artinya apa? Sedikit. Completely artinya apa? Komplit itu penuh, seutuhnya. Ini artinya seutuhnya. Komplit itu penuh atau seutuhnya. Seutuhnya. Kalau apparently, ini rupanya. Nah, jawabannya yang tepat yang mana, Sir? Nah, itu kaitannya dengan substansial. Itu kan inti, pokok, dasar. Nah, itu fundamental. Artinya pokok juga. Dasar juga. Oke. 10. Nah, ini cepat ini. Kita sudah dapat 10. The word that in line 19 refers to. Nah, ini namanya pronoun reverent. Reverent atau pronoun reverence.
pronoun reverse. Jadi kata that, kata there, kata it, kata they, kata those, kata he itu kembali kemana? Refers to. Ini kembali ke kemana? Line 19. Kamu nggak usah baca semuanya. Ini baca berarti 1, 2, 3, 4. Ini berarti 15, 16, 17, 18, 19. That-nya ini kembali kemana ini? The precipitation note is 40% less than that south. Nah, kalau di sini adalah utara, di sini selatan. Nah, ini berarti kembalinya kemana? Ini kan yang dibandingkan utara sama selatan. Kalau ini precipitation north, ini berarti precipitation south. Ketemu ini. Jadi jawabannya yang mana? Oke. Berarti gimana 10 soal? Jadi satu bacaan itu ada 10 soal. Nah, 10 soal cara mengerjakan seperti itu. Nanti di soal selanjutnya caranya hampir sama. Tapi bacaannya berbeda. Nah, kecepatan teman-teman untuk membaca itu sangat berpengaruh. Jadi kecepatan teman-teman membaca. Jadi nggak usah dibaca semuanya gitu. Kalau dibaca semuanya, waktunya nggak cukup, energimu habis. Ini tuh sudah terakhir ini. Nah, ini sudah nomor 9 AAA. 10 precipitation. Sir, izin, Sir. Ya, siap. Yang untuk sinonim ini tadi kan nomor 10 ya. Nomor 9 substansiali sama ini kan sebenarnya yang perlu kita siapkan itu apa? Vocabulary kita atau kita mencocok-cocokkan, karena mungkin nggak bisa semuanya kita hafal nih ya, Sir. Ada triknya atau gimana nggak ya? Terima kasih, Sir. Sebenarnya saya tadi sudah mengatakan bahwasanya jadi teknik sinonim itu banyak sekali. Teknik sinonim itu ada kalanya kita dijelaskan ada kosakata selanjutnya dengan definisi is, atau tergantung nanti dia singular atau plural. Yang kedua juga ada yang dijelaskan pakai apositif tadi. Yang dijelaskan pakai apositif. Nah, itu kan juga di sini precipitation, kamu nggak tahu precipitation itu apa. Oh, ternyata di situ ada koma, bla 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 bla, refers to, mengarah kepada rainfall. Oh, berarti kurang lebih precipitation itu rainfall. Kalau rainfall itu setiap orang sudah kebanyakan sudah ngerti. Oh, rainfall itu rain, hujan, fall, hujan turun, atau biasanya diartikan curah hujan. Nah, dari situ kan ada beberapa teknik. Ada kalanya yang definisi is, ada kalanya ya memang harus tahu kosakatanya, ada kalanya yang berdasarkan konteks pakai apositif dan lain sebagainya. Itu nanti sebenarnya tekniknya banyak untuk sinonim itu. Saya sudah menulis itu ada sinonim itu ada 8 atau 10 itu, tapi belum selesai. Teknik untuk mengerjakan sinonim. Oh, ini adalah menggunakan definisi. Ini apositif. Ini ada tanda baca. Biasanya ada tanda baca. Tadi ada tanda baca 2 koma. Nah, seperti itu. Semoga-moga menjawab. Itu dari memang tekniknya harus banyak. Makanya jadi setiap hari Selasa dan Kamis
itu saya mau ngajar TOEFL seperti ini. Nah, untuk bulan depan itu kita membahas soal yang berbeda. Tujuannya supaya apa? Supaya kaya dengan teknik. Gitu. Jadi kaya dengan teknik, oh ternyata di sini tekniknya ini, ternyata di sini tekniknya ini, di sini tekniknya ini. Artinya nanti pola-polanya itu yang sangat penting. Pola-pola itu sangat penting dan harus terbiasa. Harus terbiasa. Maksudnya terbiasa bagaimana? Terbiasa itu ya langsung apa ya, refleks gitu, mengerjakannya langsung refleks karena terbiasa. Nah, saya kemarin dikritik di mana, di Instagram itu dikritik. Ini feeling saya kok jawabannya ini sir itu. Tapi kok jawabannya jenengan ini gimana? Lah, feeling itu muncul itu ketika seseorang itu sudah ahli, ya ini ya. Yang perlu diperhatikan, feeling itu muncul ketika orang itu sudah jadi ahli, sudah terbiasa mengerjakan, itu muncullah feeling, intuisi dan lain sebagainya. Kalau masih belum ahli itu bukan feeling itu. Nebak-nebak saja itu. Belum. Nah, jadi ketika coba orang yang bisnis itu, kalau dia sudah terbiasa melakukan bisnis itu, dia melihat tempat itu, dia melihat tempat, oh ini potensinya bagus. Kalau orang belum terbiasa bisnis, ya tidak mungkin langsung ngomong, oh ini potensinya bagus, ya belum tentu. Jadi feelingnya belum kuat. Jadi feeling itu muncul ketika banyak berlatih. Tek, 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 tek. Nah, makanya nanti bulan depan itu saya bahas soal yang berbeda. Kalau ini kita bahas ini post tesnya Baron. Jadi tes akhirnya Baron. Makanya di skrip yang saya kasihkan kemarin itu ada baronnya, ada tulisannya Baron. Jadi kalau jenengan sudah bisa mengerjakan soal ini, berarti seperti halnya jenengan sudah bisa menguasai buku setebal bukunya Baron yang sekitar 600 halaman itu. Seperti itu. Itu post testnya Baron. Ini kita masih jam 9. Kalau kuat kita lanjutkan. Kita bahas satu soal lagi ya lah, Bu. Satu bacaan lagi. Nah, ini coba dilewat. Apakah polanya sama? Kita lompat ya. Nah, ini oke, kita lompat. Polanya sama enggak? Sama nanti. Cara mengerjakannya sama. Ini kita lompat aja, kita lompat di 21 sampai 30. Nah, ini kebetulan ada 15, 16, 17 baris, ada 2 paragraf, satu bacaan ini 21 sampai 30 berarti sekitar 10 soal. Ini 10 soal ya, ini 10 soal. Oke, coba. Soal nomor 1. What is the topic of the passage primarily concerned? Nah, di sini ada kata topik ini. What is the topic of the passage primarily concerned? Ini kalau ada kata topik ini berarti ini pola general information. Ini ngomongin tentang apa sih gitu kan? Ini ngomongin tentang apa sih? Sebentar. Jadi ketika ada kata topik,
Mana ya? Coba ini soal nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa dulu? Nomor 1 jawabannya apa? With what topic is species primarily concerned? Jadi ini topiknya tentang apa ya? Oke, jawabannya apa nih? 21C. Ini jangan jawab B, 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 B. B, D, B, C. Nah, ini cara mengerjakan soal seperti ini ya. Seperti ini kan tentang pola general information. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini kita harus apa? Kita harus baca baris pertama di setiap kalimat. Nah ini, during the 19th century, selama di abad ke-19, women in United States organized and participate, jadi mengorganisasi dan berpartisipasi dalam a large number of reform movement, pergerakan reformasi, including movement to recognize the prison system, improve education, ban the sale of alcohol, melarang penjualan alkohol, and most importantly, free the slaves, bebas dari perbudakan. Nah ini titiknya sampai di sini. Nah ini harus ditangkap ini. Ini selama di abad ke-19, women in United States, perempuan, nah ini perempuan di Amerika Serikat itu mengatur dan berpartisipasi dalam large number reformation movement. Jadi jumlah yang besar dalam pergerakan reformasi ini, wanita itu memiliki peran yang besar. Including apa? Movement pergerakan to reorganize, untuk mengatur ulang the prison system, sistem tahanan. Prison itu kan tahan, penjara. Prisoner itu narapidana. Kalau prison itu berarti apa ya? Sistem apa ya? Penahanan. Improve education, meningkatkan pendidikan, dan ban the sale of alcohol, melarang penjualan atau menolak penjualan alkohol, and most important, free to slave.
bebas dari slavery itu apa? Slavery itu perbudakannya. Iya, perbudakan. Perbudakan. Wes, ini artinya di sini in the Civil War, when the Civil War ended in the 14th Amendment, rancangan Undang-Undang nomor 14 dan 15 to the Constitution adopted in granted citizenship. Jadi menjamin kewarganegaraan and suffrage dan hak pilih. Citizen ini granted, ini mengabulkan warga negara, and suffrage itu hak pilih to the black untuk kulit hitam, but not to the woman, untuk kulit hitam dan bukan untuk perempuan. Berarti ini kaitannya ngomongin tentang apa? Ini tentang perempuan ini kan perempuan yang dibahas. Terus di sini juga perempuan yang dibahas. Berarti jawabannya yang mana? Woman suffrage. Woman suffrage. Hak pilih perempuan. Pokoknya kaitannya dengan perempuan, ini bukan. Jadi di sini jadi kan tidak bisa hanya mengambil dari satu paragraf saja. Karena di sini kan topiknya itu kan tentang topiknya itu paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau hanya ini Wyoming Territory ini hanya di paragraf berapa ini? Ini hanya di baca dengan cepat di paragraf berapa? Wilayah. Nah ini berarti paragraf 2. 1419 Amendment, rancangan Undang-Undang 14 dan 15 ini hanya di paragraf 2. Paragraf 1 enggak termasuk abolisionis. Abolis itu apa? Abolis itu menghapuskan. Jadi abolis itu menghapuskan, kalau nggak salah kaitannya dengan kebijakan itu abolis itu. Diksi yang digunakan itu abolis. Bukan delete. Delete untuk teks. Terus cut, memotong itu bukan. Nah, atau ya jadi abolis itu menghapus, bukan iris, menghapus papan, bukan. Lah abolis itu lebih menghapus, tapi kaitannya dengan kebijakan. Kalau aboli ada IST ini, kalau ada IST ini berarti orangnya. Den itu gigi, kalau dentis berarti dokter gigi. Berarti kalau ini berarti apa? Orang-orang yang melakukan penghapusan. Saya izin bertanya, berarti ini teks termasuk seperti kesetaraan gender gitu bukan ya, Dok? Nah ini pokoknya ini peran wanita, nanti peran wanita yang ada di Amerika itu bagaimana. Jadi nanti ini tentang peran wanita. Nanti di teks kita nggak perlu memahami semuanya, nggak perlu. Kalau kita memahami teksnya semuanya, wah kita nanti waktunya habis. Tekniknya yang digunakan seperti itu, general information. Jadi general information itu nanti yang dibaca adalah baris pertama di setiap paragraf. Simpulkan, itu kaitannya dengan apa? Ini yang pertama tadi kan ngomong perempuan, yang kedua juga ngomong perempuan. Ini berarti tentang kaitannya dengan perempuan. Nah, kebetulan di pilihan ganda itu yang ngomong tentang perempuan itu hanya yang D itu.
Jadi nggak perlu banyak-banyak mikir nebaknya itu. Nah, seandainya kok ada perempuan yang lain di jawaban A, B, C itulah itu baru mikir gitu. Nah, seperti itu. Ini general information. Yang kedua, the word ban. Ban itu apa berarti? Menolak ya. Melarang. Banned. Nah, biasanya ngomongnya banned itu bukan banned. Banned. Ban itu. The word ban in line 3 most nearly means to. Jadi ini berarti pola sinonim ya. Nah ini jadi ban. Ban the sale of alcohol. Ini kan kaitannya dengan peran perempuan itu kan. Jadi dia sudah mengorganisasi dan berpartisipasi dalam jumlah yang besar dalam pergerakan reformasi termasuk pergerakan reorganisasi sistem. Lah ini improve the education. Ini kan berarti positif. Ban the sale of alcohol. Melarang penjualan dari alkohol. Berarti ban itu melarang atau kaitannya melarang, menolak itu. Berarti kaitannya dengan negatif itu. Kalau encourage jelas salah, mendorong. Publish, salah ini. Berarti kemungkinan adalah prohibit. Kalau limit membatasi. Perhatikan ini kalau limit itu boleh tapi jumlahnya sedikit. Tapi di sini yang ban itu artinya menolak, melarang. Berarti jawabannya kemungkinan besar adalah yang prohibit. Oke. Wah ini sudah benar semuanya. Prohibit artinya apa, Sir? Prohibit melarang. Nah, makanya gini, kalau di soal structure ya, soal structure itu kita bisa ngakali dengan pola-pola saja tanpa mengerti arti bisa. Tapi untuk di reading, untuk di listening itu harus minimal itu harus 40 sampai 60% itu ngerti kosakatanya. Karena nggak mungkin kita tahu semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa kok saya mengatakan nggak mungkin? Itu karena mungkin bisa jadi teksnya itu bukan bidang kita. Nah itu kalau masih sosial itu masih mudah. Tapi kalau sudah ngomong tentang kedokteran, geografi, fisika, matematika, wah itu yang agak sedikit sejarah Amerika itu kan agak sedikit membingungkan. Kalau yang ini masih bacaan masih masih ringan. Nah, teksnya itu kita kalau yang sulit itu kalau teksnya itu teks apa ya? Yang bukan teks yang kemungkinan kita taunya hanya 10% kosakatanya. Itu yang agak sedikit berat. Tantangannya di situ. Oke. The word support ini band ini berarti sinonim ya, sinonim. Sinonim padanan kata. The word support in line 5 could best replaced by ini juga could best replace ini juga sinonim. Bisa digantikan dengan kata apa? Kata support. Support itu kan artinya mendukung. Kalau support ini berarti kaitannya dengan apa? Promote. Promote berarti. Kalau disregarded. Ini disregarded itu apa? Gak peduli, acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Atau gak peduli itu disregard. Kalau regard itu peduli, kalau dis itu negatif. Kalau support kan mendukung. Kalau ada kata dis ini nggak mungkin ini. Ini positif kok negatif. Acknowledge itu apa? Mengakui. Mengakui ini nggak nganu. Support itu mendukung. Kalau kontes ini bersaing atau kontes itu bersaing, berlomba. Ini enggak, kemungkinan besar adalah promote. Jadi mendukung sama dengan mempromosikan.
Ayo, yo. Nomor 24. According to the passage, why did the woman become active in politics? Nah, menurut bacaan, nah ini berarti according to the passage, ini berarti tentang apa? Ini tentang stated detail. Jadi stated detail itu yang dinyatakan secara langsung. Jadi stated detail itu yang dinyatakan secara langsung. Jadi ada katanya according to the passage. Menurut bacaan, why did the woman become active in politics? Kenapa perempuan itu aktif dalam politik? Apakah to improve the condition of life that exists at that time? Apakah to support Elizabeth Cady Stanton to be elected public office, to amend the Declaration of the Independence? Kenapa perempuan itu ikut politik? Oke, jawabannya apa? Yang mau jawab silakan. Yang sir, improve. Jawabannya ada di mana itu? Di Baca dengan paragraf cepat. awal. Some women shall see reduced in social status of women's life. Also support the right of women to speak and participate fully. Yang mana? Ini. Yang itu sir, ya, yang also support the right of women. They become involved primarily. They ini kan kembali kemana? Ke perempuan, women. Ke woman dong. They become involved. Mereka itu they-nya kembali ke woman. Mereka itu menjadi terlibat umumnya in order to apa? Better their living condition and condition of other. Dari situ become involved primarily in order to better their, membuat kehidupannya lebih baik. Kalau membuat kehidupannya lebih baik berarti to improve the condition of life and exist at that time. Jawabannya yang A. Itu ya. Jadi di paragraf pertama baris terakhir. Nah ini. The word primarily in line 9 is closest in the meaning to apa itu? Primarily itu apa? Utamanya. Kalau utamanya berarti apa? Above all, di atas segalanya. Jadi utama itu kan berarti di atas segalanya. Ini adalah tolak sinonim. Oke. Kemudian soal nomor 26. They had occurred shortly after what had occurred. Apa yang telah terjadi setelah Civil War? Setelah perang saudara itu apa yang terjadi?
What had occurred? What had occurred? Civil war. Apa ini? Gila, ini paragraf kedua itu. When the civil war ended, ketika perang saudara itu berakhir di tahun ini, for the 14 and 15 amendment, rancangan undang-undang 14 dan 15 to the Constitution adopted in granted citizenship, berarti mengabulkan warga negara, and suffrage itu apa? Hak pilih untuk kulit hitam, but not to the woman. Nah ini berarti ini jawabannya ini sampai di sini. Kira-kira kalau disimpulkan dari situ, yang memiliki hak pilih itu kulit hitam perempuan, tapi belum panggil ibu. Apa ini jawabannya? The women, ini jawabannya yang D. Black people were granted the right to vote. Jadi orang-orang kulit hitam itu dikabulkan untuk memiliki hak pilih itu. Ini kan ini. Berarti jawabannya di sini kan. Granted citizenship, mengabulkan warga negara untuk hak pilih untuk perempuan, tapi hak pilih untuk kulit hitam, but not to the woman. Jadi yang dikasih hak pilih itu pada waktu itu masih di kulit hitam. Perempuan belum memiliki hak untuk memilih dan warga negara. Itu jawabannya ada di paragraf kalimat pertama di paragraf kedua. The word suffrage, ini suffrage tadi itu hak pilih kan. Ini kan suffrage ini. Jadi mengabulkan warga negara dan suffrage to the black, itu hak pilih untuk kulit hitam. Ini berarti hak pilih. The right to vote. Nah, kita bisa menebak langsung toh. Gitu. When does the 19th Amendment guarantee? Kira-kira apa? Jadi rancangan undang-undang 19 itu menjamin itu apa? Nah ini 19 apa? Rancangan undang-undang 19. Ini tadi 14, 15, 19 mana? Nah, ini. Rancangan undang-undang ke-19 granted the woman, mengabulkan perempuan right to vote, hak untuk memilih. Jadi di rancangan undang-undang yang nomor 19 itu adalah granted, hak pilih untuk perempuan. Jawabannya yang mana? Yang C. Voting right for the woman. The word it in line 16 refers to, jadi 16, 15, it. 15, 16. Ini, but it continually failed
Ini berarti harus kembali ke, jadi kalau pronoun reference seperti ini harus kembali ke awal. The woman suffrage bill. Nah, ini. Jadi yang bill ya, Sob. Bill ini artinya apa? Bill itu artinya bukan tagihan tuh ya. Bill itu ternyata itu artinya rancangan undang-undang. Bill itu rancangan undang-undang. Nah, bill itu saya lihat di kamus ini, bill itu ada kalanya tagihan atau bond, daftar program, daftar acara, selebaran pengumuman kepada publik, rancangan undang-undang. Nah, bill ini artinya rancangan, bill ini artinya rancangan undang-undang. Draft itu, Fred. Draft, nah itu istilahnya. Kalau istilahnya draft atau rancangan undang-undang. Draft hak pilih untuk perempuan had been presented in every Congress. Telah dipresentasikan, telah diusulkan, present itu bisa every Congress since ini. But it-nya kembalinya ke rancangan undang-undang. Nah, ini bill-nya ini adalah singular, it-nya ini juga harus singular. Nah, ini harus seimbang. Ini bill ini, draft itu atau rancangan undang-undang. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian ini kan ini pronoun reference. Ini bahasanya adalah pronoun reference. Jadi kembali kemana? Soal yang terakhir. When were women allowed to vote throughout the United States? Kapan perempuan itu diizinkan untuk memilih di Amerika ini kapan? C ya jawabannya ya, Sir. 1920. Paragraf terakhir, Sir. Ini. Yang C ya jawabannya. 1920. Jadi ini kan hak pilih untuk perempuan. Rancangan undang-undang atau draft atau rancangan undang-undang hak pilih untuk perempuan itu telah diusulkan, presented itu telah diusulkan atau telah diusulkan every Congress itu. Setiap kongres itu sejak kapan? Sejak ini. But it continually failed. Jadi sejak ini terus gagal terus toh sampai ini 1920. Berarti when the 19th Amendment granted the woman, nah ini berarti boleh digunakan pada 1920. Jadi ini mulainya ini disahkannya lah. Jadi milihnya jangan mulainya itu. Mulai diusulkan diskusi sudah berapa tahun itu? Itu sudah 100 berapa itu? Ya dikurangi saja. Ini sudah berapa tahun? 1920 diusulkan 78. Ini 2 1 9 11 ini berarti 42 tahun. 42 tahun baru dari diusulkan sampai perempuan punya hak pilih untuk memilih, selama 42 tahun itu baru diperbolehkan untuk memilih. Nah, itu. Jadi ini berarti jawabannya yang 1920. Kalau ini mulai diusulkannya, kalau ini mulai
dipakainya. Oke, jadi 1920 jawabannya adalah yang D. Wis. Ada yang ditanyakan ini sudah. Kita bahas 20 soal ini. Sir, itu bukannya jawabannya yang C ya, after. Bukan berarti yang dulu, berarti yang dimulai dari 1920 dulu gitu. After tadi saya mikirnya yang C yang 1878 karena di pertama itu Sains 1878 bukan ya berarti ya? Nah, ini since kan sejak. Oh, sejak. Oh ya. Sejak itu berarti kan Awalnya ya. diusulkan itu sejak tahun 1878. Nah, Ya. baru disetujui 1920. Nah, ini kan pertanyaannya kapan mulai diizinkan untuk punya hak milih, perempuan itu milih hak pilih di Amerika itu. Nah, berarti kan bukan ini lah, ini kan baru diusulkan ini. Setelah 42 tahun. Itu jawabannya transit itu. Oh. Ini setelah 42 tahun ini kan tadi tak hitung kan 1920 dikurangi 1878. Ketemunya 42 tahun, berarti rancangan undang-undang itu setelah 42 tahun baru diizinkan perempuan untuk memiliki hak pilih di Amerika. Nah, itu berarti bacaannya tentang sejarah hak pilih. Nah, seperti itu. Itu bacaannya ini termasuk kategori masih nggak begitu sulit, masih ringan ini. Paragrafnya juga masih 2. Jadi yang sulit itu ketika paragrafnya 4. Itu kalau nyari general information itu kan harus menyimpulkan dari 4 paragraf itu yang agak sedikit berat. Tapi harus lumayan. Bisa nggak sih, Sir, kalau general information itu bisa nggak sih paragraf pertama aja, Sir? Jadi nggak usah cari sampai ke bawah. Dong. Oh, nah, itu berarti ya? nggak mewakili semua paragraf, no? Oh, baik, Sir. Harus mewakili semua paragraf. Lah, itu teknik yang digunakan. Kan harus mewakili seluruh paragraf. Harus mewakili seluruh paragraf itu. Kalau nggak mewakili seluruh paragraf, ya kesimpulannya ya nggak kongruen, no? Nggak bulat, no? Sir, memang kalau pronoun reference itu artinya itu tadi kan Sir bilang tuh, jadi kayak tadi itu yang it depannya berarti setiap kata ada penggalan kata petik-petik itu berarti kalau pronoun reference itu artinya kita cari kalimat sebelumnya gitu ya cara menjawabnya. Kalau pronoun reference itu jadi gini. Berarti di depannya sebelumnya itulah jawabannya. Contoh-contohnya ini. Wahid sedang mencuci pakaian. Dianya kembali kemana? Dianya kan kembali ke Wahid. Berarti kembalinya kemana? Ke kalimat sebelumnya. Jadi kan kembalinya ke kalimat sebelumnya. Jadi pronoun difference itu mesti kembalinya ke kalimat sebelumnya. Jadi itu pola-pola yang ada dalam reading. Biasanya yang sering muncul itu adalah general statement, caranya mengerjakan seperti itu. Ada pronoun difference, di situ ada juga tentang sinonim, terus ada stated detail, unstated detail, inference. Inference itu yang tidak dinyatakan atau inference itu tersirat yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks. Nah, itu harus sedikit lebih teliti. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti kalau sudah terbiasa ini, jadi TOEFL itu harus terbiasa karena butuh kecepatan dan ketepatan. Kecepatan dan ketepatan. Awalnya berat-berat jelas. Jadi awalnya berat itu mesti berat. Awalnya berat itu mesti. Kenapa? Karena otaknya masih beradaptasi. Otaknya beradaptasi. Nah, jadi berat itu ya wajar. Nah, nanti kalau taruhlah ini kan kebetulan yang gabung di kelas ini kan kebanyakan besok di batch 2 itu mengikuti lagi. Nanti ketemu dengan soal yang berbeda lagi.
batch 3 nanti soalnya berbeda lagi. Batch 4 soalnya berbeda lagi. Setiap bulan latihan seperti ini terus, ini lama-lama otaknya nanti melar itu. Oh ya seperti itu, oh ya seperti itu, oh ya seperti itu, melar itu. Jadi belajar itu perlu proses itu, enggak mak jegagi terus langsung pinter itu aneh itu. Contohnya seperti apa? Anak kecil itu, anak kecil kalau langsung lari itu aneh. Anda melihat anak kecil belum murab tapi langsung sudah berdiri lari, itu kan aneh. Nah, makanya butuh kecepatan dan ketepatan. Makanya setiap hari Selasa dan Kamis saya akan luangkan waktu untuk membahas soal-soal TOEFL. Ini kebetulan yang di kelas ini yang 60% itu sudah gabung di batch 2. Nanti kita akan bahas soal yang berbeda lagi. Soal yang berbeda lagi. Kalau mau gabung lagi boleh. Khusus untuk yang kelas ini bayarnya 105, harusnya 150 tapi 99.000 aja khusus untuk kelas yang ini. Kalau sudah gabung nanti ini kan untuk sekarang sudah 150 yang gabung itu bayarnya. Sir, jadi setiap kali misalkan nih kan batch 1 nih. Jadi setiap 1 bulan itu 99 gitu ya, Sir ya. Jadi nggak usah 150.000, Sir. Ini kemarin kan ada 99.000. Ada yang kalau sudah tanggal segini 150.000, besok sudah 250 bayarnya. Ya artinya boleh kan, Sir? Kita ini yang ya, intinya pokoknya 99 untuk yang kelas ini kalau mau gabung di batch 2 cukup bayar 99.000. Oh, berarti admin udah tahu ya, Sir? Sir, kalau misalnya gabung lagi di kelas yang ketiga, berarti bayarnya 99.000 lagi, Sir? Ya benar ya, Sir ya. Setiap bulannya, Sir, 99. Soalnya kan ini Umat pasti belajar nih, Sir. Pokoknya soalnya berubah terus, berbeda terus. Saya akan bahas soal yang berbeda. Nanti aku mau nanya, apakah setiap kali mengisi ini artinya tuh kita nggak usah baca dulu tuh konteks paragrafnya, kita baca soalnya dulu langsung baca ya dulu harus soalnya dulu, nolak kamu membaca paragrafnya orang sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan, waktumu habis, no. Oh baik dong, berarti soalnya dulu baru jawabannya, soalnya dulu gitu, baru itunya paragrafnya gitu ya. Kalau orang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, 55 menit itu cepat banget itu. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, nggak dilihat soalnya langsung dikerjakan. Nggak dilihat soalnya langsung dikerjakan. 40 menit selesai sudah. 55 menit untuk 50 soal itu cepat. Berarti satu soal sekitar 1 menit lebih sedikit. Makanya butuh kecepatan dan ketepatan. Kalau nggak cepat, ya nanti waktunya habis. Oke, cukup sekian. Ini sudah jam 10 ini. Mari kita tutup proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, mohon maaf ini baru tadi sore saya upload untuk rekamannya karena kebetulan laptop saya kemarin barusan diinjak sama anak saya. LCD-nya pecah itu. LCD-nya pecah makanya tidak bisa digunakan untuk ngupload, harus diservis, diganti LCD dulu. Ini insya Allah setelah ini langsung saya upload supaya besok teman-teman bisa mengulangi untuk materi di reading. Sekian untuk pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih, Sir.